Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tuan, ini Kamamya. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memanggilku atau pelayan yang ada di sini, ucap Su manajer penginapan itu. Dia membuka pintu kamar tersebut, sambil memperlihatkan bentuk kamar di dalam. Lin Tian mengangguk kepada manajer itu, lalu sang manajer mohon undur diri kepada Lin Tian dengan wajah yang sangat sopan. Setelah manajer itu pergi, Lin Tian masuk ke dalam kamar tersebut. Dia memang sangat kagum dengan bentuk, dan juga isi kamar yang diberikan kepadanya ini. Bagaimana tidak, dekorasi dan juga barang yang ada di kamar itu termasuk barang kelas atas, dan mungkin hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan saja. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Bai kecil kepada Lin Tian. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum, lalu merebahkan dirinya ke tempat tidur. Bai kecil yang melihat senyum Lin Tian itu, dia tidak menanyakan lagi hal yang akan dilakukan Lin Tian. Karena dia sudah tahu, kalau Lin Tian sudah mempunyai rencana untuk dilakukan. Bai kecil terdiam, dan kembali tidur di tempat tidur itu. Sekte hitam, jika kalian tidak mau menyerahkan mereka nanti, maka tunggu saja, gumam Lin Tian yang berbaring sambil menatap langit-langit dengan mata yang tajam. Tidak lama setelah itu, dia kembali menutup matanya, seolah-olah seperti tidak ada yang terjadi. Tok tok tok, masuklah saudari Fu, ucap suara dari dalam kamar VIP tersebut. Lalu, pintu kamar itu pun terbuka. Fu Zier dan Fu Huer melihat seorang wanita, yang tengah membuat teh di sebuah meja di dalam kamar itu. Wanita itu masihlah sangat muda, dan dia juga sangat cantik dengan pakaian serba putih yang dia gunakan. Itu terlihat bahwa, bisa dibilang dia itu setingkat dengan Ling Suer, dan dia jauh lebih baik daripada Fu Zier. Saudari Xiao, kamu benar-benar membuatku kesulitan, ucap Fu Zier agak bermasalah. Hehehe, ayo kemarilah, duduk dulu dan cicipi tehku ini. Kamu juga saudari, ucap wanita itu kepada Fu Zier dan Fu Huer. Terima kasih putri, ucap Fu Huer dengan hormat. Tentu saja dia harus menghormati orang yang ada di depannya ini, karena dia adalah anak perempuan dari Kaisar Xiaoyan. Dia bernama Xiao Mier, dan dia juga merupakan generasi muda teratas di dunia dewa seperti Fu Zier. Keduanya duduk di meja yang disediakan oleh Xiao Mier itu, lalu mereka mencicipi teh yang telah dibuat oleh Xiao Mier, sambil menceritakan beberapa pengalaman mereka sebelum sampai di sini. Saudari, apakah ibuku tahu kalau diriku ada di sini? Tanya Xiao Mier. Tentu saja, ibu yang dimaksud Xiao Mier adalah Cailin, yaitu permaisurinya Xiao Yan. Kalau itu, aku tidak tahu saudari Xiao, tapi saudari tenang saja, karena aku datang ke sini juga menggunakan kereta, jawab Fu Zier. Xiao Mier mengangguk, itu pertanda bahwa dia mengerti. Memang tidak masalah juga, kalau ibunya tahu kalau dia ada di sini. Tetapi akan sangat merepotkan, bila dia harus dikawal oleh para pengawal yang diperintahkan oleh ibunya itu. Iya, biarkan saja, paling jika ibu mengirim pengawal ke sini, palingan mereka tiba seminggu lagi, ucap Xiao Mier dengan wajah yang tenang. Fu Zier mengangguk setuju, mungkin sudah banyak yang tahu kalau Xiao Mier adalah putri yang acuh tak acuh, dan tidak suka dengan keramaian. Memang benar, dia akan selalu menghindar dan lebih suka sendirian, bila memang tidak ada hal yang penting baginya. Apalagi jika itu berhubungan dengan seorang pria. Kadang-kadang ada pria dari generasi muda yang mendekatinya, namun pada akhirnya pria tersebut harus rela tidur selama 1 tahun di tempat tidurnya, itu diakibatkan serangan yang dilakukan oleh Xiao Mier. Oh iya,
Ceritakan tentang pria muda yang datang bersama kalian itu lebih banyak, ucap Xiaomi R kepada Fu Zier. Dia cukup penasaran dengan pemuda yang dikatakan oleh Fu Zier itu, tapi dia ragu kalau masih ada pemuda yang berperilaku acuh dan tenang meski ada dua wanita cantik di hadapannya itu. Fu Zier hanya dapat menghela nafas tanpa daya, kalau dia ditanyakan tentang Lin Tian. Dia hanya mengangguk, dan menceritakan tentang bagaimana, dan gimana sikap Lin Tian selama mereka bersama beberapa hari ini. Xiaomi R sedikit tertarik dengan Lin Tian, itu setelah mendengar cerita dari Fu Zier. Dia berpikir sejenak, mungkin pria ini berbeda dengan pria lainnya. Sesuatu terlintas dalam pikiran Xiaomi R, lalu tanpa sadar dia tersenyum sendiri. Jika ada pria yang melihat senyum Xiaomi R, mereka pasti akan terpesona dan bahkan hilang kendali karena melihatnya. Saudari, besok akan ada acara yang cukup besar, yaitu pertemuan generasi muda benua selatan di kota ini, ucap Xiaomi R. Jadi maksud saudari Xiao adalah, seru Fu Zier secara tiba-tiba, dan sedikit mengerti dengan perkataan Xiaomi R, walaupun Xiaomi R hanya mengatakan sedikit saja. Besok mari kita undang dia, jika dia memang semenarik yang dikatakan saudari Fu. Maka dia cukup memiliki kualifikasi untuk menjadi temanku, atau bahkan lebih, ucap Xiaomi R dengan wajah penuh senyum. Tetapi jika Lin Tian melihat senyum Xiaomi R itu, dia pasti tahu kalau wanita ini cukup mengerikan, dan juga sangat cerdik daripada wanita yang pernah dia temui. Oh, baiklah kalau begitu, nanti aku akan berbicara langsung dengannya, balas Fu Zier sambil mengangguk setuju. Ini undangannya. Tetapi saudari Fu jangan langsung memberikan undangan ini, dan cobalah untuk mengujinya dulu, karena aku ingin melihat apa yang dia punya. Kamu tenang saja, nanti aku akan melihatnya dari jauh, ucap Xiaomi R sambil memberikan kartu undangan kepada Fu Zier. Fu Zier mengangguk, dan mengambil undangan tersebut. Lalu, mereka tidak membicarakan tentang masalah Lin Tian, tapi kembali menceritakan beberapa kegiatan yang akan terjadi besok. Dan mereka berdua juga ingin tahu, siapa saha generasi muda yang akan datang ke acara besok. Menurut yang diceritakan mereka, itu akan ada beberapa pemuda yang berasal dari sekte tingkat 1 yang akan datang besok. Sekte tingkat 1 itu adalah sekte api, sekte daun, dan sekte bumi. Itu adalah 3 sekte tingkat 1, dari 6 sekte tingkat 1 di benua selatan. Sedangkan untuk 3 sekte lainnya yaitu, sekte hutan, sekte hantu, dan sekte jiwa. Masing-masing sekte itu juga memiliki kehebatan mereka masing-masing, dan di acara itu juga ada beberapa anak muda dari keluarga besar Kekaisaran Api, serta beberapa dari kerajaan yang berada di bawah Kekaisaran Api. Itu dapat dipastikan, mereka juga akan datang ke acara itu. Saudari, apakah menurutmu sekte hitam ini akan mengundang semua kekuatan di benua selatan ini, hanya untuk memamerkan sesuatu? Tanya Fu Zier kepada Xiaomi R. Kemungkinan besar, mereka juga ingin menaikkan status mereka untuk menjadi sekte kelas 1 juga dalam acara itu. Apalagi, acara besok dipimpin oleh murid dari Master Sekte Hitam itu sendiri, jawab Xiaomi R kepada Fu Zier. Kalau begitu, apakah saudari Xiao tahu harta apa yang akan diperlihatkan oleh sekte hitam itu? Soalnya aku pernah mendengar, kalau sekte hitam ini bukanlah sekte yang baik, ucap Fu Zier dengan wajah agak aneh. Oh, aku tidak tahu. Tetapi kemungkinan besar, benda itu berada di tingkat dewa, jawab Xiaomi R dengan santai, sambil menuangkan teh lagi untuk Fu Zier. Setelah mendengar jawaban itu, Fu Zier dan Fu Huer menjadi cukup kaget. Tetapi itu tidak terlalu mereka perhatikan, karena benda yang berada di tingkat dewa di rumah keluarga Fu, itu juga cukup banyak. Karena biasanya,
benda tingkat dewa tersebut juga ada pembagian tahapannya juga. Jadi, Fu Zi'er berpikir jika sekte hitam hanya bisa mengeluarkan benda dewa biasa, maka itu sama saja dengan membuat malu diri mereka sendiri. Sudahlah saudari Fu, itu tidak usah terlalu difikirkan. Kita bisa melihat apa yang akan ditunjukkan sekte hitam itu, dalam waktu 1 minggu kemudian, ucap Xiaomi Er yang terlihat tenang, dan tidak terlalu memikirkan masalah sekte hitam, yang nanti akan memamerkan benda tingkat dewa tersebut. Fu Zi'er akhirnya mengangguk, dan tidak lagi membahas masalah sekte hitam. Lalu, dia dengan tenang mencicipi teh yang dibuat oleh Xiaomi Er. Memang benar, teh yang dibuat oleh Xiaomi Er sangatlah enak bagi Fu Zi'er dan Fu Hu'er. Dan setelah sore nanti, Fu Zi'er akan memutuskan untuk berbicara tentang pertemuan generasi muda itu, yang akan diadakan besok oleh murid dari Master Sekte Hitam. Di suatu tempat. Bagaimana? Apakah benda itu telah berhasil disempurnakan? Tanya seorang pria parubaya, yang sedang berdiri di dalam sebuah goa yang tidak terlalu terang. Lapor Tuan, benda ini dalam beberapa hari lagi akan selesai, dan tingkatannya mungkin bisa menjadi tingkat tinggi, jawab orang yang berlutut di depan pria itu. Hahaha, bagus, dengan ini, kita bisa memenangkan hati beberapa orang penting di Kekaisaran, dan mungkin sekte kita maju ke sekte tingkat pertama, ucap pria parubaya itu. Pria tersebut adalah Master Sekte Hitam, yang sekarang berkuasa di Sekte Hitam. Di dalam goa itu, dia tersenyum puas dengan hasil laporan dari bawahannya itu. Dalam seminggu lagi, dia sudah memiliki rencana untuk membuat beberapa orang mau bekerja sama dengan sekte mereka. Tentu saja dalam seminggu lagi, itu akan ada acara pemilihan murid bagi sektenya juga. Dan acara seperti itu sangat bagus, untuk menunjukkan kekuatan sekte hitam mereka yang sekarang. Sebentar lagi, mungkin aku juga bisa mencapai alam kaisar, jika orang-orang itu mau membantuku, ucap Master Sekte Hitam dengan senyum bangga di wajahnya. Selamat Tuan, impian kita untuk menjadi sekte tingkat 1, itu selangkah lagi akan berhasil, ucap orang yang berlutut itu. Hahaha, Lia, sekarang kamu lanjutkan proses pembuatan benda tersebut. Dan setelah selesai, kamu bawakan padaku secara rahasia, ucap Master Sekte Hitam kepada bawahannya. Baik Tuan, ucap bawahannya itu. Lalu, orang itu pun berbalik dan pergi keluar dari goa tersebut. Hehehe, hari ini aku akan menikmati indahnya dunia ini, ucap Master Sekte sambil menjilat bibirnya. Lalu, dia pun pergi berjalan menuju ke dalam sebuah goa. Dan pada saat itu juga, ada suara teriakan yang terjadi dari kedalaman goa itu, dan teriakan itu mengisi seluruh goa. Hahaha, tawa Master Sekte Hitam. Bahkan jika ada orang yang mendengarnya, orang itu tidak tahu apa yang telah dilakukan olehnya di dalam goa tersebut. Di sore hari, di dalam kamar, Lin Tian masih berbaring di tempat tidurnya, dia tampaknya sedang menikmati waktu istirahatnya itu. Sepertinya aku lebih baik melihat Ru'er saja di kalung binatang, karena sudah 2 hari aku belum menemui anakku itu, ucap Lin Tian. Saat dia bersiap untuk masuk ke dalam kalung binatangnya, pintu kamarnya diketuk oleh seseorang dari luar. Itu membuat dia kaget, dan dia pun langsung berdiri. Tok tok tok, Tuan Tian, apakah Tuan ada di dalam? Tanya seorang wanita dari luar. Tentu saja Lin Tian tahu suara siapa itu, lalu dia pun berjalan ke arah pintu dan membuka pintu kamar itu. Ada apa Nona Fu menemuiku sore-sore begini? Tanya Lin Tian dengan tenang. Tetapi di saat dia melihat Fu Zi'er, dia melihat wanita ini seperti ingin menggodanya, karena dia berpakaian cukup terbuka dan ketat. Wow, Lin Tian agak mengerutkan keningnya, dan terlihat kurang suka dengan penampilan Fu Zi'er itu. Tentu saja Fu Zi'er melihat wajah Lin Tian yang agak bermasalah itu,
tapi dia tidak mengaitkan ketidaksukaan Lin Tian dengan pakaiannya. Karena dia berpikir bahwa, pasti semua pria akan menyukai wanita yang berpakaian seperti ini. Ada hal yang ingin aku katakan kepada Tuan Tian, bagaimana jika kita mengobrol sebentar? Jawab Fu Zi'er dengan tersenyum. Tidak usah memakai sapaan Tuan, karena aku belum tua Nona Fu, ucap Lin Tian. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan memanggilmu Saudara Tian saja, dan Saudara Tian memanggilku Saudari juga. Apakah itu sudah cukup? Ucap Fu Zi'er. Oke, itu terdengar lebih baik. Jadi Saudari Fu, jika tidak ada yang penting, aku akan menutup pintu lagi, ucap Lin Tian dengan tenang. Saudara Tian, ayolah kita mengobrol sebentar. Aku yakin kamu akan tertarik dengan apa yang akan kukatakan ini, ucap Fu Zi'er sambil membujuk Lin Tian. Lin Tian diam saja, dan sedikit berpikir sambil menatap Fu Zi'er. Persoalan apa yang bisa membuat dirinya bisa tertarik? Pikir Lin Tian. Baiklah, di mana kita akan mengobrol? Jangan bilang kalau harus di kamarku, ucap Lin Tian sedikit bercanda. Tentu saja tidak. Bagaimana jika kita mengobrol di bawah sambil makan? Jawab Fu Zi'er. Lin Tian mengangguk setuju, lalu keluar menuju lantai bawah bersama Fu Zi'er. Karena Fu Zi'er mengatakan akan ada sesuatu yang membuat dia tertarik, jadi dia akan mendengar apa yang akan dibicarakan Fu Zi'er kepadanya. Sampai di lantai bawah di tempat meja makan, Fu Zi'er memesan beberapa makanan untuk dia dan Lin Tian. Jadi, apa yang ingin Saudari Fu katakan? Tanya Lin Tian lagi kepada Fu Zi'er. Besok akan diadakan acara pertemuan antara generasi muda dari benua selatan, apakah Saudara Tian tertarik? Tanya Fu Zi'er. Oh, aku sama sekali tidak tertarik, terima kasih, tolak Lin Tian tanpa pikir panjang, dan dengan wajah yang sangat tenang. Melihat penolakan Lin Tian secara langsung tanpa memikirkannya dulu, itu membuat mulut Fu Zi'er sedikit berkedut. Bahkan Xiaomi Er yang berada tidak jauh dari mereka, itu hampir menyemprotkan teh yang telah dia minum tadi. Pria ini, ucap keduanya secara serentak di dalam hati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.